semuanya, selamat datang kembali di podcast DG bersama aku, Kartika. Hari ini kita udah kedatangan lagi nih alumni DKV UPH, Jemima ya. Iya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngebahas kira-kira gimana sih nih kehidupan di DG UPH. Mungkin langsung aja ya, aku persilahkan Jemima buat memperkenalkan diri dulu nih. Oke, thank you Citika. Hai semuanya, aku Jemima. Aku mahasiswa DKV UPH angkatan 2017 dan barusan aja lulus tahun lalu 2021. Ya, Jemima boleh cerita nggak dulu kenapa sih kok pilih DKV UPH? Kalau kenapa DKV, aku sebenarnya dari dulu kecil tuh suka banget sama hal-hal yang art related gitu sih. Aku suka gambar, aku pernah les juga, aku pernah ikut lomba gitu ya. Jadi kayak mulai dari saat itu kayak udah tahu sebenarnya mungkin ke depannya mau ambil apa gitu. Apalagi waktu SMA gitu mungkin udah kebayang lah kuliah tuh mau ambil apa. Kalau kenapa ambilnya DKV di UPH, jadi waktu SMA tuh aku sempet tour kampus gitu ya, ada campus tour gitu, dan kayak ngunjungin beberapa kampus-kampus yang lain juga. Tapi waktu di UPH tuh kayak experience-nya yang paling berkesan buat aku sih sebenarnya. Jadi waktu itu kayak kita lagi ke gedung B gitu, terus kita ngelewatin eh, tempat yang display itu loh, yang galeri yang di bawah itu kan. Nah, itu mungkin nggak cuman karya-karya DKV aja ya, pasti kan ada karya SOD yang lain gitu. Cuman di situ kayak waktu aku ngelewatin, aku kayak kepikiran, gila aku pengen juga nih berkarya kayak gini gitu. Jadi experience-nya tuh beda dan random banget pas ngelewatin itu, kayak tiba-tiba kepikir gitu. Jadi dari sekian kampus yang aku kunjungin, kayaknya UPH yang paling ini berkesan buat aku waktu itu. Aku datang ya Jem ya, karena Iya, ngeliat langsung terus kayak, oh kayaknya UPH yang tepat gitu ya. iya betul. Karena kalau DKV-nya sendiri berarti kayak kurang lebih memang kamu suka art gitu ya. Iya betul. Kalau DG-nya nih Jem. Kalau DG, nah itu karena aku suka art dari dulu, terus waktu mungkin SMP gitu, aku tuh suka banget koleksi majalah fashion gitu, fashion magazine, terus house living magazine gitu-gitu ya, aku suka bacain. Terus tapi yang paling aku suka tuh liatin layoutnya gitu loh. Jadi mungkin dulu aku juga nggak ngerti ya itu sebutannya layout gitu kan. Tapi di situ kayak aku sukanya tuh karena belajar apa ya, kalau fashion magazine tuh layoutnya kayak gini, kalau otomotif mungkin ya beda lagi, terus house living beda lagi, jadi kok lumayan seru gitu kan. Terus waktu SMA ada pelajaran TIK gitu, kita kayak dapat project disuruh nge-layout magazine atau bikin kartu nama. Nah, itu aku enjoy banget di situ. Jadi suka banget sih sama DG sebenarnya. Jadi kayak waktu kuliah pun tahun pertama mau peminatannya mau kemana nih, udah tahu gitu. Berarti kurang lebih memang udah kebayang lah ya di DG tuh Mm-mm. bakal ngapain aja, belajar apa gitu-gitunya ya. Iya, lumayan sih. Sesuai nggak ketika masuk DG, belajar di DG nih sesuai nggak sih apa sama apa yang kamu bayangin Jem? Iya sih, sesuai dan mungkin melebihi ekspektasi juga ya, karena aku nggak tahu kayak mungkin dulu aku tahu oh bikin logo gitu ya, cuman nggak tahu ternyata lebih dari itu aja gitu, karena kan harus apa ya, segala sesuatu kalau bikin karya tuh harus konseptual gitu sih kalau aku sih. Jadi kayak di DG bersyukurnya dapet banyak banget pelajaran yang menarik dan aku nggak pernah bayangin gitu. Boleh cerita dikit nggak Jem? Di DG tuh belajar apa aja sih emangnya? Selain layout tadinya pastinya ya Jem. Mm-mm. Kita tuh belajar macam-macam sih sebenarnya, kayak selain layout ya, karena kan layout tuh kan apa sih yang kita layout gitu. Jadi elements-elementsnya tuh itu yang kita layout. Jadi kita belajar tipografi, kita belajar ilustrasi, belajar selain layout belajar branding, visual identity. Yang itu aku juga demen banget sih. Terus belajar UI UX juga sih. Terus belajar apa lagi ya?
digital marketing mungkin ya. Itu aku juga dapat sih pelajaran itu. Tadi kamu sempat mention ternyata belajar di DGUPH bahkan melebihi ekspektasi kamu gitu ya. Apa Iya. nih? Apa sih yang melebihi ekspektasi kamu? Iya, jadi itu aku ngerasa kayak oke, kita masuk kuliah, kita tahu masuk ke peminatan apa gitu ya. Aku kira aku bakal cuman belajar teori, skill. Ya kalau kita masuk desain sih pasti banyak prakteknya juga ya. Cuman kayak melebihi itu tuh belajar dari cara pandangnya juga. Jadi kayak lifestyle-nya tuh sampai sekarang masih ke bawah gitu. Mungkin kalau yang apa ya, paling aku ingat tuh waktu masuk Studio Utama 1 sih. Jadi itu Pak Winoto kayaknya bilang kayak kalau kita udah masuk desain grafis nih, seluruh aspek dalam kehidupan kita tuh harus digrafiskan gitu. Nah, itu sebenarnya aku cukup bingung ya waktu awal Pak Win bilang gitu, karena itu kan cuman introduction aja waktu itu kelas pertama. Terus seiring berjalannya waktu mata kuliah Studio Utama, aku kayak baru ngeh gitu, aku baru sadar kayak ternyata nggak cuman apa ya, nggak cuman ngasah skill atau prakteknya aja, tapi beneran kayak harus dibuat lifestyle gitu. Jadi kayak kalau aku kasih contoh, misalnya kita tuh waktu Studio Utama 1 ya harus ngumpulin karya, itu tuh harus bener-bener rapi, kayak kita mau ngumpulin ke klien gitu lah ya, kan memang harus presentable. Terus di situ kita juga kayak bikin checklist apa aja yang udah kita kerjain, progresnya sampai mana, asistensinya kayak gimana, dan itu tuh sampai sekarang tuh masih kebawa di aku, kayak jauh lebih apa ya, belajar organize, belajar time management gitu-gitu. Jadi malah hal itu yang kepake banget sekarang gitu. Nggak cuman skillnya aja gitu. Ada tadi ya lifestyle-nya gitu ya. Iya. Dan ternyata beneran kepake nih ya Jem ya, di dunia kerja pun juga ternyata kamu masih menerapkan itu gitu. Bahkan itu membantu Iya. kamu, bener ya? Iya, itu membantu banget sih. Oke, kalau gitu Jem, kamu kan tadi cerita ya lifestyle di DG kira-kira gimana. Kalau pengalaman menariknya nih di DG mungkin atau sama kuliah Jem, ada nggak? Ada dong ya pasti ya. Yang paling menarik mungkin kalau kita ini ya sibuk printing gitu. Jadi kayak kita harus ke tempat cetak gitu jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Tapi mungkin yang paling menarik adalah waktu itu Studio Utama 3 kayaknya kita kan harus display. Ada beberapa items yang aku tuh belum print gitu. Jadi ngeprintnya tuh bahkan nggak yang apa ya, kalau dulu cetak indigo gitu kan. Nah, tapi ini kayak ya udahlah seadanya gitu kan. Nah, itu printing di dekat kos-kosan aku sih sebenarnya. Jadi kayak aku telepon telepon yang punya gitu kan. Jam berapa tuh, jam 6 pagi mungkin, kayak aku telepon tapi dia udah ready gitu. Jadi ya ampun, terima kasih gitu kan. Aku bersyukurnya ada yang ngebantu gitu. Jadi itu sih pengalamannya kayak ngebangunin tukang print-print bangun tidur gitu kan. Aduh, itu sih yang paling Interaksi aku ingat. sama tempat printnya gitu ya Jem ya. Iya, benar. Tapi Jadi enak ya banyak kalau kenal. misalnya tempat print udah kenal gitu ya, udah biasa, udah Mm-mm. langganan. Iya, itu kayaknya harus banget deh kita membangun hubungan dengan orang-orang print. Pas ngeprint juga dia udah tahu ya, oh ini anak Iya, DKV UPH nih iya, mau ngeprint gini-gini. benar banget. Kalau nggak salah di DK juga ada pelajaran produksi cetak gitu ya, Jen ya? Iya, betul. Kamu suka nggak tuh Aku suka ngeprint-ngeprint sih. tadi? Karena jadi lebih ngerti apa ya. em, Kalau selama ini kan ngeprint mungkin ya udah HVS berapa lembar gitu kan. Tapi sekarang jauh lebih ngerti materialnya. Jadi kalau untuk kuliah juga pasti kepake banget. Mungkin kalau kita butuh print untuk misalnya studio utama gitu ya, kita kan main dengan material juga. Jadi kita tuh jauh lebih paham gitu loh. Dapat mata kuliah itu. Jauh lebih paham tentang materialnya, terus kemudian harganya kita tuh juga jadi ingat gitu loh. Jadi kayak itu pasti kepake banget sampai sekarang sih. Nama-namanya juga sampai tahu gitu. Mm-mm, Mau yang iya, teksturnya gini-gini, oh ini iya. nama ini gitu ya. Jenis-jenisnya kita tahu semua gitu. Oke, tadi kan kamu udah cerita nih ya pengalaman menarik. Kalau misalnya mata kuliah yang paling kamu senengin, Jen, apa? Ada nggak? Aku sih
paling suka studio utama sih. 1, 2, 3 bagi aku kayak ya ngajarinnya beda-beda gitu. Cuman aku paling suka itu. Meskipun kalau diinget-inget ya dulu tuh kayak aduh ya ampun kapan aku keluar dari kelas ini, kapan lulusnya gitu ya. Tapi sekarang inget-inget lagi kayak kelas itu yang paling ngebantu banget sih kalau buat aku. Mau ngulang nggak, Jem? Aduh, terima kasih Emang Citika. studio utama tuh ngapain sih, Jem? Jadi kalau studio utama 1 ya, itu kita belajar basic layouting gitu mungkin ya. Kayak kita dikasih teorinya dulu nih, ada macam-macam layout tuh seperti apa gitu. Baru kita bisa eksperimen gitu kan. Nah, itu mungkin kelas dasar yang paling ngebantu juga sih buat kita mahasiswa. Project-nya pun juga seru ya, itu kayak redesign buku, nge-layout buku gitu. Nah, terus kalau studio utama itu masuk ke visual identity. Utama Jadi 2 ya? iya, oh ya, utama 2 itu mulai nih kita kayak dapat satu topik, terus kita kayak ngerjain imaginary brand gitu. Nah, yang utama 3 tuh mulai masuk ini nih, kayak bukan imaginary brand lagi, tapi kita beneran kayak kerja dengan klien gitu. Kayak latihan sih, latihan. Gitu. Kalau tugas yang paling kamu banggain sampai sekarang ada nggak, Jem? Selain proyek akhir ya? Apa ya, mungkin karya aku di studio utama 2 sih, itu masuk visual identity dan aku mulai suka banget sama branding sebenarnya gara-gara itu. Oh, berarti tadi ya yang kamu udah mention juga kalau kamu tuh memang suka banget ya sama visual ID. Iya. Dan ternyata proyek TA kamu juga branding ya, Jem ya? Iya. Jadi penasaran nih, Jem, proyek TA kamu apa sih? Boleh langsung diceritain aja kali ya? Oke, aku share screen ya. Nah, udah kelihatan ya, Citika? Udah. Jadi, mungkin aku mau ngobrol dulu tentang itu ya, kenapa aku pilihnya TA-nya tuh visual identity lagi gitu. Padahal 2 tahun udah dapat visual identity gitu. Kok nggak Nah, bosen gitu ya? iya, iya banyak tuh teman-teman yang bilang kayak gitu juga kan. Cuman waktu itu aku cuman mikir memang aku passionnya di sini dan ini kan juga buat portfolio ya. Jadi aku kayak pengen aja nyobain sesuai apa yang aku suka gitu dan apa yang aku minat gitu. Jadi akhirnya aku balik lagi ke visual identity. Tapi di sini pun aku juga tetap belajar kayak apa ya, ngolah elementsnya tuh lebih dalam lagi gitu. Jadi mungkin ini aku ceritain dari awal biar teman-teman ada gambaran ya progresnya kayak gimana. Jadi aku ambil entitasnya itu Secret Garden Village. Ini tuh kayak satu theme park gitu ya, tapi konsepnya dia edu tour gitu, tour edukasi. Kenapa edukasi? Karena dia itu istilahnya kayak perpanjangan tangannya beauty brand Herboris kalau teman-teman tahu. Jadi ini kayak mini museumnya gitu ya, museumnya terus ada kayak pabrik mininya si Herboris itu. Jadi kita bisa lihat proses pembuatan beauty brand itu. Gitu. Jadi ini aku ada insert beberapa foto di sini kayak nunjukin arsitekturnya, ambience-nya, terus kemudian ini kayak fasilitasnya. Nah, ini. Jadi kayak ada restorannya juga, ada wedding chapel-nya juga. Jadi ini kayak all in one theme park gitu ya, kayak bisa jadi venue untuk apapun gitu sebenarnya. Gitu. Kemudian ini adalah logonya, atribut dari Secret Garden Village. Ini implementasi visual identity-nya. Nah, di sini tuh sebenarnya aku kayak mungkin sharing dikit ya. Dulu tuh sebelum kuliah nih, aku tuh sebenarnya pernah main ke Secret Garden gitu, Secret Garden Village di Bali. Nah, mungkin waktu itu kayak aku lihat logonya, lihat apapun di sana kan kayak oke, bagus-bagus aja gitu ya. Cuman begitu dapat TA-nya juga ini, aku pilih Secret Garden Village. Di situ aku kayak interview sama head marketingnya, itu aku mulai ngerti nih kayak oh ternyata ada problem di
visualnya gitu. Jadi apa yang mereka aim itu sebenarnya kayak kurang mewakilkan gitu loh, pesannya kayak kurang nyampe dari visual identity-nya gitu. Mungkin sebelum aku masuk ke brainstorming dan lain-lain, aku juga kayak bandingin ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya gitu. Kayak yang theme park juga, cuman yang di deket-deket situ gitu, di daerah Bedugul juga. Nah, aku pengen lihat nih apa sih yang lain tuh kayak gimana gitu. Jadi aku di situ selain mau kasih solusi visual, tapi juga pengennya tuh bikin sesuatu yang berbeda gitu loh, yang belum pernah ada di daerah situ gitu. Nah, terus aku mulai dengan mind map gitu ya, mind map, terus ketemu nih beberapa keyword. Nah, sebenarnya nemuin keyword itu juga salah satu hal mendasar yang paling penting sih kalau menurut aku, karena aku ada beberapa kali ganti keyword gitu, karena apa ya, kayak kurang narrow gitu loh. Jadi aku tuh bikin keyword tuh terlalu general gitu, jadi terlalu luas mungkin ya kalau istilahnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin temuin keyword yang beneran narrow gitu, yang sesuai supaya kita tuh tahu arahan visualnya kemana gitu akhirnya. Nah, akhirnya ketemu 4 ini, kemudian aku bikin mood board-nya juga, terus mulai bikin matrix simple aja, terus start sketch manual ya logo-logonya, kemudian aku digitalin, dan final logonya adalah seperti ini. Kemudian, oh ya, ini pemilihan warnanya juga mungkin kayak bisa dilihat ya sama yang tadi apa kompetitor lainnya gitu. Aku kayak pengen bikin sesuatu yang beda, tapi juga nggak keluar dari keyword aku juga gitu. Jadi pemilihan warnanya seperti ini, kemudian tipografinya, pattern-nya juga aku bikin, kemudian ini icons-nya, karena itu tempat luas banget ya teman-teman, jadi kayak icons tuh paling penting, jadi aku juga cukup lama nih di sini, icons ini. Nah, kemudian ini aku mulai implementasiin visual identity-nya ke berbagai macam touch points. Aku cukup suka main dengan tekstur sih, jadi kayak pengen nunjukin aja nih ada sisi modernnya, tapi juga ada sisi naturalnya, gitu. Jadi aku main dengan tekstur di signage gitu. Kemudian ini stationery, aku suka banget main dengan detail-detail yang ada di material sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya ini tuh aku pakai round edge gitu ya, rounded edge gitu, tapi juga ada yang sharp. Ini sebenarnya bisa dilihat di logonya tuh juga kayak gitu. Nah, kemudian tiket, ini ada brosur, billboard, poster, ini website-nya, presentation slides, sosmednya juga, terus masuk merchandise. Nah ini karena pandemi ya waktu itu ya, jadi langsung kepikir, oh ya butuh protokol kit nih, jadi langsung bikin itu kan. Kemudian ini juga merchandise, ini juga mumpung inget sih. Jadi kalau aku tuh ya waktu visual identity mikirnya adalah kalau mau propose ke klien itu harus kita pasti ada yang namanya stationery, brosur dan lain-lain gitu ya. Cuman di sini aku tiba-tiba kepikir aja ide kayak aku tuh pengen bikin aku tuh pengen nunjukin ke clients gimana sih pengunjung kalau misalnya datang ke Secret Garden Village itu bawa pulang sesuatu itu tuh mereka juga bawa identitasnya Secret Garden Village gitu. Jadi kayak misalnya ini merchandise gitu ya, ada essential oil, ada bantal, ada scented candle gitu. Itu tuh mereka pulang, mereka bawa experience-nya mereka di Secret Garden, tapi juga mereka pulang, mereka ingat identitasnya Secret Garden Village itu apa. Apa sih yang sebenarnya mereka jual gitu. Kayak mungkin items-items ini tuh yang aku find paling relevan gitu ya, karena dari keywords-nya mungkin kayak refreshing, tranquil, tetap ada naturalnya. Jadi mereka tuh bawa pulang sesuatu, mereka ingat gitu, identitasnya tuh nempel banget di mereka gitu. Jadi mungkin mini tips gitu ya kalau untuk ya, cuman coba come up with something new
yang clients kita tuh nggak expect gitu, bahkan kasih aja lebih gitu. Jadi kayak begini itu oke banget sih menurut aku. Nah, mungkin itu aja, Citika. Thank you. Wah, ini keren banget ya, Jim. Udah kayak ngeliat proyek branding beneran, bukan doang ya. Thank you. Dan kayak kamu enjoy banget ya bikin perintilan-perintilan merchandise-nya gitu. Kamu suka ya? Iya, aku suka sih. Aku suka yang detail-detail yang kadang penting nggak penting gitu, aku suka banget. Karena banyak banget jadinya ya. Tadi kamu ada stationery ada, terus kamu bikin lagi sarung bantal segala macam. Iya, betul. Dan mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga kalau desain grafis ya nggak cuman di kertas doang gitu ya, bisa banyak banget ternyata items yang dieksplor gitu ya, Jen. Betul. Nah, mungkin nge-spill dikit ya, Jen. Kalau nggak salah, tugas utama, studio utama 2 kamu itu juga branding, research gitu, bukan? Iya, betul. Nah, Itu kayaknya kamu suka ya? Atau aku tuh suka, sebenarnya aku tuh suka banget sama Pulau Bali gitu ya. Jadi itu kayak one of the main reasons gitu. Jadi kebetulan tapi itu kayak yang studio utama 2 tuh aku dapetnya hotel waktu itu. Jadi kayak aku mikir apa lagi ya yang sesuatu yang beda gitu. Tapi aku juga pengen karena mikirnya langsung Bali gitu ya, nggak pengen yang kayak pantai-pantai gitu sih, pengennya yang mencoba yang lain gitu, yang baru gitu. Dan yang tugas akhir ini sebenarnya aku tuh nggak ada kepikiran sebenarnya untuk ambil Secret Garden, karena aku sebenarnya awalnya ambilnya sekolah gitu, sekolahan. Nah terus habis itu aku juga ngerasa kayak kok kayaknya kurang ya, maksudnya scope-nya itu masih terlalu sempit gitu. Aku pengen yang lebih luas lagi, yang dimana aku bisa explore banyak items gitu ya. Mikirnya langsung ke situ sih, pengen explore items. Kan aku juga jadi belajar kayak implementasiin desainnya tuh di berbagai macam item kayak gimana gitu. Jadi aku tertarik banget sama itu sih memang. dan entah kenapa kan kalau misalnya kita ngedesain kan kadang kan emang kebentuk ya satu style sendiri gitu ya. Oh, si A style-nya gimana, si B style-nya gimana. Dan somehow ya style kamu tuh kayak nyambung gitu ya sama ke Bali-Balian gitu ya, Jen ya. Kamu Gitu tahu ya? sih style Bali tuh yang ngebayanginnya kayak Indonesia modern gitu loh. Kebayang nggak? Kamu Iya, ngerasa iya, nggak? iya. Iya sih, aku emang suka yang gitu-gitu sih, mungkin karena memang beneran suka ya sama Pulau Bali, terus kayak tradisinya, sama gimana mereka berkembang banget sih untuk desain kontemporernya juga hebat-hebat gitu. Jadi kayak aku terinspirasi banget dari itu sih. Nah, mungkin balik lagi aja ya ke tugas TA kamu nih. Yeah. Apa sih yang paling kamu banggain gitu ya sampai sekarang, di mana nih? Di yang part mana nih? Kalau di part mana mungkin aku lebih ke logonya sih. Karena logonya itu sebenarnya aku kan juga banyak alternatif logo yang aku bikin ya, Ci. Cuman yang paling kelihatan adalah aku tuh selalu mainnya di logo type aja gitu. Nggak pernah yang icon gitu kan. Nah, di situ aku beruntungnya juga dapat penguji tuh Pak Kristo kan. Jadi kayak di situ aku dapat saran dan masukan tuh yang aku perluin banget gitu, aku butuhin. Di situ aku malah jadi waktu itu sampai aku download satu program untuk bikin typeface gitu, karena memang perlu. Waktu sidang visual tuh juga memang di situ logo type-nya kayak belum balance lah, masih bentuknya tuh masih jelek gitu loh. Jadi di situ aku malah kayak sadar gitu, ya ampun ternyata aku belajar tipografi lagi gitu kan. Jadi kayak oh iya, balik lagi ke hal yang paling dasar gitu. Jadi aku seneng banget sih akhirnya udah selesai gitu ya, Pak Kristo juga oke gitu kan. Jadi aku ya juga seneng sih kayak ternyata aku bisa gitu loh. Itu sih mungkin yang paling Jadi aku ada 2 banggain. pesan penting nih ya, Jem ya. Yang pertama, jangan lupain hal dasar gitu ya. Yang kedua, kalau dapat masukan jangan jadi down ya, Jem ya. Wah, iya sih. Kayak kalau dapat masukan tuh justru itu yang paling harus kita bangun lagi, gimana caranya kita modif, ya kan? Kayak itu yang paling penting sih menurut aku sih.
Kayak tadi kan kamu cerita, kamu seneng dapat masukan dari Pak Kristo gitu ya. Ternyata malah bikin kamu jadi explore lagi, mendalami lagi gitu ya. Betul. Kalau part tersulit, Jem, apa nih? Ada nggak? Atau ternyata semuanya mudah nih udah? Waduh, kalau part tersulit, ya mungkin di situ sih, Ci, di logonya itu sih. Karena kan aku tuh sebenarnya aku suka tipografi ya, cuman kayak untuk bikin-bikin, maksudnya aku tuh nggak bisa terlalu detail di situ. Aku suka, cuman nggak yang terlalu detail banget. Jadi makanya waktu Pak Kristo bilang, ini desain build-nya tuh masih kurang gitu. Kamu harus download program ini supaya bisa ngebantu kamu gini. Itu aku baru sadar kayak, oh iya ya, maksudnya memang harus sedetail itu gitu. Dan aku seneng banget dengan result-nya karena memang ya itu udah maksimal gitu, kayak aku belajar sesuatu yang baru lagi gitu, aku ngegali lagi tentang ilmu tipografi di situ, jadi akhirnya hasilnya juga maksimal sih gitu. Dan yang memang tadi ya, kalau part tersusahnya si logo, malah ternyata itu part yang paling kamu banggain gitu ya, Jem, yang hasil kerja kerasnya gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang sibuk ngapain aja nih, Jem? Kalau aku sekarang, selama ini aku freelance, tapi untuk hari-hari ini aku sebenarnya kayak lagi fokus nge-build satu design agency sama beberapa rekan lainnya sih. Dan lucunya adalah salah satunya itu anak interior gitu. Jadi kita pengen bikin satu kayak kolaborasi desain interior dan desain grafis gitu sih. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terus pas kamu cerita kebayang gitu style-stylenya gitu loh, Jem. Oh, ini Bali-Balian kontemporer gitu ya. Aduh, amin bisa dapat klien beneran ya di Bali ya. Amin. Siapa tahu ntar studio di Bali juga cabangnya gitu ya. Gila, aku invite Citika sih pasti sih. Boleh. Iya. Tunggu ya, Jem ya. Mungkin terakhir nih, Jem, sebelum kita closing, tadi kamu udah banyak gitu ya, secara nggak langsung kita dapat banyak banget pelajaran dari cerita-cerita kamu. Tapi kalau misalnya langsung nih dari kamu, ada pesan-pesan khusus nggak buat adik-adik kamu nih ya, berarti ya, kan sekarang ada yang lagi di DG, ada yang lagi mau masuk peminat tapi mau milih peminatan, ada pesan-pesannya mungkin? Kalau mungkin yang belum ambil peminatan sih, tetap harus dipikirin matang-matang gitu ya, mau masuk ke mana. Terus jangan yang kayak ikut-ikutan temen gitu mungkin. Terus yang mungkin udah masuk DG, ya semangat aja sih teman-teman masuk DG. Tapi percayalah kayak kalau kita memang passionnya di situ, pasti ngerjain segala sesuatunya tuh tetap enjoy gitu sih. Dan pasti bakal dapat banyak ilmu dari situ. Dan perkaya aja ilmu yang didapat dari dosen gitu. Kayak aku seneng banget sih dosen-dosen UPH juga sangat bermurah ilmu gitu. Jadi kayak aku dapat experience, dapat ilmu lengkap lah pokoknya gitu. Jadi siapin duit juga sih teman-teman, karena banyak ngeprint kan, ini udah mulai masuk lagi kan. Benar. Jadi gitu. Iya, itu yang paling penting adalah tetap tetap berani eksplor juga, terus bangun taste kita masing-masing gitu. Mungkin kalau Citika tadi bilang style aku kelihatan banget, justru waktu selama 4 tahun kuliah tuh aku kayak bingung gitu, style aku apa ya gitu kan. Kadang tuh kayak orang lain bisa lihat, cuman kita nggak bisa lihat kan. Jadi aku di situ kayak style aku kayak gimana ya gitu. Cuman ya perkaya aja taste kita gitu. Kayak taste itu dibangun. Itu aku ingat banget tuh Pak Alfian yang bilang kayak taste kita tuh dibangun. Jadi perkaya ilmu, perkaya referensi-referensi, sering-sering banyak karya lah pokoknya kayak gitu. Gitu aja sih mungkin, Ci. Thank you Jemima buat pesan-pesannya ya. Semoga nih bermanfaat ya sharing-sharing Jemima, dan pesan-pesan Jemima tadi juga diinget ya supaya teman-teman bisa. Pokoknya intinya enjoy gitu ya, Jem ya. Kuliah tuh dinikmatin. Kayak sekarang aja nih Jemima mau ngulang nih ya. Mau ngerasain lagi maksudnya, mau ngerasain lagi. Iya.
Kangen jujur. Oke deh kalau gitu. Mungkin sesi hari ini kita sampai di sini aja ya. Semoga next-nya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya, Jemima ya. Siapa tahu kan ntar udah mulai onsite lagi, kita bisa ketemu onsite di acara yang lebih gede gitu ya. Iya, amin. Oke deh kalau gitu. Thank you ya, Jemima. Thank you, Citika.